mahasiswa yang Surakarta menurut saya sudah bagus. Hanya memang kita agak lebih terrepotkan saja gitu, karena kita biasanya secara on class, tiba-tiba kita harus melakukannya secara virtual. Tapi sejauh ini pembelajarannya menurut saya sudah lumayan bagus. Sistem pembelajaran saya lebih seperti kayak discussion sih, lebih kayak ke diskusi seperti biasa. Cuman bedanya ini dilakukan secara daring, dan kalau biasanya kan kita melakukannya diskusi itu di dalam kelas. Nah, saya lebih cenderung melakukannya secara daring gitu. Bahkan ketika kita menggunakan WA group saja, kita juga sering pakainya itu ya WA saja. Sharing-sharing aja, ini masalahnya apa, ini jawabannya apa, kenapa seperti ini. Jadi saya lebih suka melempar pertanyaan seperti itu, dan akhirnya mahasiswa itu juga ada yang jawabnya pakai voice note, ada yang diketik gitu juga sih. Ada beberapa aplikasi yang sudah saya pakai gitu, salah satunya adalah Schoology. Kalau Schoology ini saya lebih cenderung menggunakannya untuk sebagai bahan latihan gitu kan, mengerjakan soal-soal gitu. Terus saya juga tidak lupa, saya juga selalu menggunakan Zoom biasanya. Jadi sebelum ada maraknya informasi peretasan tentang Zoom itu, saya sangat intens sekali menggunakan Zoom, tapi beberapa kali terus saya mencoba untuk memikirkan hal dampak buruknya. Akhirnya untuk mengantisipasi seperti itu, saya mencoba menggunakan WhatsApp juga gitu. Jadi saya pakai grup WhatsApp. Tapi setelah dari security Zoom itu sudah ada, saya kembali lagi sekarang sedikit banyak menggunakan Zoom. Dikatakan efektif atau tidak itu tergantung dari setiap orang gitu. Jadi kalau saya pribadi memang saya rasa ini kurang efektif, karena saya tidak bisa memberikan materi secara leluasa, berbeda dengan ketika kelas gitu. Tetapi ada kalanya karena pembelajaran seperti ini, karena dengan kondisi seperti ini menyebabkan kita untuk belajar sesuatu hal yang lebih. Kita akhirnya belajar banyak sekali aplikasi, kita belajar banyak sekali platform tentang dunia pendidikan yang mendukung dunia daring seperti ini. Ya, karena dengan adanya hal kebijakan seperti ini, kalau kita tidak ada kebijakan seperti ini, jadi kita tidak akan pernah tahu gitu kan. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai tenaga pengajar, itu kita jadi juga belajar lebih juga gitu. Nah, kalau kendalanya sih yang jelas itu tentang internet ya, kuota itu pasti gitu kan, karena tidak semua orang itu tinggal di wilayah-wilayah yang terjangkau dengan sinyal gitu kan. Nah, ini adalah salah satu kendala yang menyebabkan menurut saya pembelajaran ini tidak efektif gitu. Tapi kalau pembelajaran ini bisa menjadi efektif apabila didukung dengan satu kuota yang memadai gitu kan, internet sinyalnya yang memadai juga gitu kan. Jadi kita masih bisa melakukan itu secara, walaupun itu melakukannya secara virtual, secara daring, tapi tetap bisa terlaksanakan. Dan pembelajaran itu kan kembali lagi kepada ke peserta didik. Kita sebagai tenaga pengajar itu kita hanya menjadi sebuah fasilitator gitu, menjadi seorang fasilitator. Yang namanya fasilitator itu ya membantu saja, tidak melakukan secara lebih. Yang lebih ibarat gini, kita belajar memasak, kita lihat di tutorial, kita hanya memberikan tutorial saja kan. Pada akhirnya kan yang bisa mencoba, oh saya bisa masak nih, itu kan karena setelah kita mencoba, setelah kita tahu. Nah, itu peserta didik tugasnya ya hanya dia harus segera mencoba gitu, tidak hanya diam saja. Menurut saya seperti sejauh ini saya menggunakan platform yang itu saja sih. Saya kurang tahu kalau kampus itu menyediakan atau tidak, tapi sepertinya kemarin di IAIN itu ada salah satu platform ya, itu ada yang apa itu yang ada di webnya IAIN Surakarta itu. Saya kurang tahu pastinya, tapi karena saya juga kurang mengikuti gitu kan, jadi saya mencari platform yang sekiranya itu sudah umum digunakan, ya Zoom, ya Schoology, Google Classroom gitu kan, terus Google Meet gitu kan, terus sekarang juga ada Hangouts dan lain sebagainya. Kalau saya apabila ada keringanan sih ada ya, menurut saya ada. Jadi misalkan suatu ketika saya memberikan materi kuliah gitu kan, tapi dia akhirnya terkendala dengan sinyal, atau mungkin saya juga memberikan beberapa tugas yang akhirnya dia menjadi terlambat untuk submissionnya, untuk mengumpulkannya, karena
mungkin terkendala sinyal. Nah itu saya bisa memberikan toleransi. Jadi itu menurut saya bagian dari keringanan dan toleransi yang saya berikan untuk mahasiswa yang mengalami kendala gitu kan selama kuliah daring ini gitu kan. Tapi ya kembali lagi itu harus dengan alasan yang jelas. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, tiba-tiba dia terlambat mengirimkan karena alasannya kelupaan atau apa, ya tetap saja itu seperti halnya kayak apa ya, seperti halnya kayak di kelas gitu kan, seperti mau kuliah daring mau tidak itu sama saja gitu kan. Yang namanya keterlambatan ya tetap saya tidak terima gitu kan, karena alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, terkecuali kalau alasannya bisa dipertanggungjawabkan gitu.